Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube saya Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, Anda bisa like, Anda bisa subscribe dan juga share ke teman-teman Anda ya. Nah, hari ini saya akan share mengenai tips yang mungkin bisa membantu Anda, ya harusnya sih bisa membantu Anda, khususnya Anda pengusaha ataupun Anda yang ingin mengembangkan bisnis Anda terus dan menaikkan sales. Hari ini saya akan berbagi tips mengenai the power of sales script, the power of sales script ya. Nah, saya akan berbicara mengenai sudut pandang cash ataupun omset ya. Ini kayak saya tunjukkan lebih jelas mungkin ya. Nah ini kan ya, ini namanya cash. Jadi banyak dari pemilik bisnis yang ingin agar coach saya pengen agar sales kita meningkat nih, sales saya meningkat, penjualan saya terus menambah ya, dan omset saya bertambah terus. Pengennya seperti itu. Nah ya kan, jadi cashnya ingin nambah, lalu omsetnya juga ingin tambah. Cuman coach begini. Kenyataannya sekarang itu saya punya Instagram ya. Instagramnya saya deketin. Instagram saya tuh followersnya masih di bawah 10.000. Ya mungkin masih 1.000 mungkin gitu kan. Atau mungkin masih berapa ratus itu kan. Masih kecil deh ya, mungkin baru 300 atau bahkan yang lebih kecil lagi. Terus ini, saya udah coba coach, saya sudah coba pakai posting, pakai foto yang menarik, saya pakai video dan sebagainya. Tetap nih susah naik nih followersnya. Website juga, wah saya juga punya website tapi trafficnya juga turun, ataupun wah kecil deh, pokoknya saya juga tidak merasa website ini efektif. Lalu Facebook, ya Facebook saya punya temen sih, cuman ya itulah, mereka paling-paling cuman kasih jempol aja, kasih like aja, tapi mereka nggak beli apa-apa gitu. Saya sering posting, saya sering pasang Facebook status juga tetap nggak ada. Jadi tiga ini saya sudah gunakan, ini hasilnya nggak efektif, followers terlalu sedikit ya, website juga nggak efektif, Facebook juga nggak efektif. Jadi gimana ya coach ya? Ya kan? Kan coach tadi bilang katanya kalau bisnis tuh harus salesnya bagus ya, the power of sales script tadi begitu kan? Nah, saya percaya bahwa kalau Anda menggunakan sales script yang tepat, minimal dengan framework atau kerangka sales yang tepat, pastinya Anda bisa meningkatkan sales. Nah, Anda jangan lupa, ternyata ada satu lagi ya resource yang Anda miliki, ataupun satu lagi aset yang Anda miliki, yaitu apa? Yaitu Anda punya yang namanya, saya tulis di sini ya, namanya apa nih? Namanya Anda punya nih di sini ya, kelihatan ya. Oh, saya tulis lebih jelas lagi. Nanti saya tulis di sini. Ya ini contoh aja ya. Misalnya Anda punya produknya jasa and travel. Contoh, gitu kan? Nah, tapi Anda punya satu aset yang namanya contact list. Ya, atau ini daftar nama kontak di handphone Anda. Ya. Ini kan database. Nah, coba lihat Anda ini, database Anda kan banyak nih. Anda yang punya handphone berapa? Ada yang punya handphone 1, ada punya handphone 2, atau bahkan lebih. Anda lihat semua kontak list Anda. Ini kan aset. Walaupun mungkin Instagram Anda masih sedikit, Facebook masih kurang efektif, website apalagi dan sebagainya. Coba Anda perhatikan. Berarti Anda punya kontak list nama, ini kan aset. Nah, coba kalau Anda kelompokkan. Ya, kelompokkan. Misalnya dikelompokkan apa ya? Bisa Anda mau kelompokkan mau gimana? Misalnya contoh, Anda mau kelompokkan jadi gimana? Anda kan bisa dikelompokkan. Misalnya, satu, ini kelompok teman dekat. Teman dekat, ya. Terus kedua, misalnya keluarga. Ketiga, misalnya apa nih? Teman kantor. Gitu. 4, apalagi teman SMA. Terus apalagi nih, ada lagi grup. Grup apa? Grup 1, grup 2, dan sebagainya. Ya, coba kalau Anda bagi kontak list Anda dengan berbagai macam mapping begini. Ya, lalu misalnya tadi Anda punya produknya, misalnya apa? Misalnya Anda produknya tadi adalah tour and travel, jasa travel. Jasa travel. Nah, kebanyakan bilang gini, coach, aduh kan saya jasa travel nih. Hari gini siapa yang mau pergi-pergi kemana-mana? Ya, coba Anda perhatikan. Berarti Anda jasa travel. Coba kalau kita lihat. Berarti ya, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya jasa. Ya, memang jasanya untuk mengurusi kalau orang mau travel, mau umroh, mau wisata, mau apalah segala macam, mau weekend getaway, atau apapun itu. Tapi kan Anda jasanya. Jasanya, ya. Artinya Anda bantu orang atau memberikan layanan pelayanan untuk membantu orang ataupun customer Anda untuk ya salah satunya traveling.
ya, Anda jasa untuk bikin supaya travelnya lebih tempat-tempat yang dikunjunginya lebih efektif, lebih tepat, lebih bagus ya. Misalnya orang mau cari tempat-tempat yang santai, Anda atur tempat-tempatnya, tempat-tempat yang santai. Misalnya tujuan orang mau shopping, Anda atur juga tempat-tempatnya shopping semua. Tujuannya misalnya untuk bawa anak-anak, Anda atur tempat-tempatnya supaya untuk theme park semua, acara bermain semua, kan begitu. Tujuannya kuliner, ada tempat makannya semua enak-enak gitu kan. Nah, berarti kan Anda jasa, betul nggak? Berarti kalau Anda bisnisnya jasa, ya, coba Anda lihat. Ini mungkin tadi di beberapa IG dan sebagainya mungkin follower belum banyak, tapi Anda punya kontak list nama banyak. Dan Anda udah kelompokin tadi. Nah, gitu kan? Teman dekat lah, keluarga dan sebagainya. Coba Anda pikirkan. Berarti kalau Anda lihat dari mereka, kira-kira ya bisnis Anda itu problem bisa memecahkan masalah apa ya? Ya, Anda bisa jadi solusi apa di teman-teman di grup-grup ini? Misalnya apa ya? Oh, mereka lagi cari apa sih? Misalnya contoh, oh mereka tuh memang nggak kemana-mana, pada di rumah, mungkin pengen makan enak dan sebagainya. Sedangkan Anda punya satu tempat, misalnya karena Anda jasa travel, Anda tahu tempat makan, tempat kuliner yang enak-enak. Dan tempat makannya karena COVID dan sebagainya sepi dikunjungin. Tapi ini makanannya enak banget. Bisa kan Anda hubungin mereka, coba kamu punya makanan enak, saya bantu promo ya ke teman saya ya. Begitu kan? Saya bantu promo ke sini, tiba-tiba teman Anda jadi beli makanan di tempat kuliner itu kan? Nah, Anda jadi jasanya, tetap aja begitu kan? Nah, jadi kalau Anda misalnya buka satu Instagram atau Anda bisa bikin kan? Berarti Anda bisa bikin Instagram account Anda menghubungkan antara orang yang mau cari makan enak ya dengan kontak list Anda, suruh follow IG Anda semua. Anda kasih tips juga tempat-tempat makan enak di mana, kasih informasi dan sebagainya. Akhirnya Anda promoin juga kan? Tempat wisatanya dapat customer, teman-teman Anda juga dapat makanan yang enak-enak melalui Anda. Itu salah satu contoh. Nah, pertanyaannya, Coach, tadi kan Coach di awal bicara mengenai the power of sales script. Nah, itu. The power of sales script gimana? Jadi Anda jadi gini, pada saat Anda kontak customer Anda ataupun database Anda dan sebagainya, Anda punya framework kan? Kalau kita sales script kan frameworknya begini. Ya, simpelnya ya. Jadi kalau Anda setiap kita menjual sesuatu ataupun setiap kita menawarkan sesuatu, kita harus ada skripnya. Maka kalau kita lihat film-film dan sebagainya itu mereka ada script writer supaya pada saat dialog, pada saat ngobrol dan sebagainya itu skripnya sudah diatur sehingga pembicaranya enak dan penonton dengernya wah ini bagus sekali. Makanya ada script writer. Maka di sales ataupun bukan kita sales saja, di dalam kita meyakinkan orang, memberikan informasi harus ada skripnya. Nah, saya buat simple ya, skripnya seperti ini. Di sini adalah problem. Di sini adalah apa? Di sini setelah problem baru Anda kasih solusi. Setelah solusi baru offer, penawaran. Gitu ya. Selalu begini. Jadi pada saat Anda bicara dengan database Anda, kamu punya masalah apa? Gali. Emang kenapa begini dan sebagainya. Lalu Anda kasih solusinya. Ya udah, solusinya begini. Lalu ada penawaran apa? Udah, 3 ini simpelnya. Ya. Nah, jadi kesimpulan buat Anda adalah begini. Intinya adalah kalau Anda punya masalah saat ini, Anda punya misalnya, wah omset saya turun, saya ditinggalin customer saya, semua customer pada pindah ke kompetitor dan sebagainya, saya bingung mau manuver kemana, saya mau pivot kemana dan sebagainya. Ingat, frameworknya. Pertama, ya, balik lagi. Jadi kalau Anda saat ini, mungkin Anda produknya apapun ini, saya contoh tour and travel aja. Ya, Anda mungkin punya Instagram atau Facebook ataupun kecil semua, is okay, doesn't matter. Anda punya aset ini namanya contact list. Contact listnya Anda bisa bagi-bagi di mapping, ya. Lalu Anda lihat produk Anda, ya. Anda bedah kira-kira Anda tuh unggulnya di mana. Ini saya contoh aja, jasa. Berarti sebenarnya saya jasa. Jasa itu memberikan layanan, service, pengurusan, gitu kan ya, membuat orang lebih simple dan sebagainya, ya. Nah, jadi orang nggak jadi ribet itu gara-gara Anda kan. Nah, tadi salah satu contohnya adalah saya memberikan solusi. Mungkin di database Anda itu ada yang butuh makanan-makanan enak dan Anda punya linknya. Anda jadi jembatan, tetap aja jadi Anda tetap jadi jasa kan. Nah, lalu buat Instagram. Nah, di sini Anda cara bagaimana memfollow up mereka. Cari problemnya apa, solusinya dari Anda apa, lalu kasih offer dan penawaran yang menarik. Harusnya database Anda ataupun calon customer Anda mau beli kepada Anda. Apalagi kalau Anda offernya sangat menarik sekali. Ya, offer atau penawaran yang sangat menarik. Ya, jadi orang kalau nggak ambil ini, waduh sangat parah banget deh ya. Dia nggak ini deh ya, nggak smart banget karena penawarannya begitu sangat bagus sekali. Mungkin harganya sangat murah dan sebagainya untuk one time offer only. Ya, nah semoga tips saya bisa membantu Anda ya, membuka lagi wawasan Anda bagaimana supaya Anda bisa meningkatkan penjualan walaupun kondisinya lagi stuck
followers sedikit dan sebagainya, tetap Anda bisa dapat omset, tetap Anda bisa dapat customer, dan tetap Anda di dalam core bisnis Anda. Nah, apa pembelajaran terbesar dari sharing saya pada hari ini? Ya, silahkan tulis di komen. Oke, nah semoga bisa membantu Anda selalu. Sukses, take care, stay healthy, stay positive. Salam pengusaha.